Kadang, aku duduk sendiri, diam, dan kalimat itu terngiang lagi di kepalaku. Gak ada laki-laki yang bisa dipercaya sepenuhnya di dunia ini. Aku gak marah waktu pertama kali dengar itu. Aku gak tersinggung. Karena, jujur saja, aku paham dari mana kalimat itu lahir. Banyak laki-laki memang gagal menjaga janji. Banyak yang bersuara keras soal iman, tapi langkahnya paling dulu menyimpang. Dan kalau sudah ketahuan, alasan pertama yang keluar selalu sama, hilaf. Seolah hilaf itu kartu bebas penjara. Dan mungkin, kalau kita jujur sepenuhnya, tidak ada laki-laki yang bisa berdiri dengan dada dibusungkan lalu berkata, "Aku 100% setia, tanpa celah." Aku pun tidak. Tapi di titik itu aku mulai bertanya, kenapa ukuran keimanan laki-laki selalu diukur dari satu kata itu saja? Setia. Padahal, kalau kita buka kitab suci, kalau kita benar-benar membaca, bukan sekedar mengutip, Allah itu tidak pernah menjanjikan kesetiaan sebagai satu-satunya mahkota bagi laki-laki. Yang Allah tuntut dari laki-laki itu jauh lebih berat, jauh lebih panjang, dan jauh lebih menakutkan. Tanggung jawab. Bukan sehari, bukan setahun, tapi sampai hari kiamat nanti. Seorang laki-laki tidak akan ditanya, berapa banyak wanita yang kau tolak? Dia akan ditanya, bagaimana kau menafkahi keluargamu? Bagaimana kau menjaga anak-anakmu? Bagaimana kau memimpin rumah tanggamu? Bagaimana kau membimbing, bukan menindas? Dan yang paling menggetarkan dadaku setiap kali kupikirkan, dosa istri, dosa anak. Itu akan ditanya juga kepada laki-laki, kepada ayah. Seorang perempuan tidak akan diminta pertanggungjawabannya atas dosa suaminya, tapi seorang suami akan ditarik dan diminta jawaban atas apa yang dilakukan keluarganya selama dia hidup sebagai pemimpin. Disitulah aku sadar, ini bukan soal adil atau tidak adil menurut manusia. Ini adalah soal beban amanah. Dan ya, kalau aku mengerti kenapa banyak laki-laki lari, kenapa banyak yang memilih jalan gelap, kenapa banyak yang sembunyi di balik kebohongan, bukan karena mereka berani, justru karena mereka takut. Takut berhadapan dengan tanggung jawab, takut berhadapan dengan dirinya sendiri, takut mengakui bahwa dia belum pantas menjadi pemimpin. Maka sebagian memilih haram, bukan karena halal itu sulit, tapi karena halal menuntut keberanian, menuntut kejujuran, dan kesiapan menanggung akibatnya. Aku sering dengar kata-kata orang, enak ya perempuan-perempuan di luar sana hidup mewah. Aku cuma bisa tersenyum pahit. Mereka pikir kemewahan itu datang dari laki-laki lajang. Tidak. Kemewahan itu seringkali datang dari keringat istri-istri yang sah, dari pengorbanan rumah tangga yang retak pelan-pelan. Dan aku tahu godaan itu nyata. Allah bahkan tidak menutup pintu itu sepenuhnya. Allah menghalalkan lebih dari satu, bukan untuk memanjakan nafsu, tapi sebagai ujian paling berat bagi seorang laki-laki. Karena kalimat setelahnya jelas, jika kamu takut tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Dan adil itu bukan soal perasaan, bukan soal giliran waktu, tapi soal keadilan batin yang tidak bisa dipalsukan. Itulah kenapa aku tidak pernah bersumpah, aku tidak berani bersumpah. Aku hanya memilih. Aku memilih satu, bukan karena aku takut pada istriku, bukan karena aku dikekang, bukan karena aku suci. Tapi karena aku takut pada hari di mana aku berdiri sendirian, tanpa pembela, tanpa alasan, dan tanpa bisa menyalahkan siapapun. Takut pada pertanyaan yang tak bisa kujawab dengan air mata. Dan disitulah aku belajar satu hal penting. Kejantanan laki-laki bukan diukur dari berapa banyak yang dia taklukkan, tapi dari berapa banyak yang ia sanggup jaga. Kalau hari ini aku memilih setia, itu bukan karena aku yakin diriku sempurna, tapi karena aku sadar aku manusia yang lemah dan tidak ingin menambah beban yang tidak sanggup kupikul. Mungkin benar, tidak ada laki-laki yang sempurna, tapi masih ada laki-laki yang memilih takut kepada Tuhan
daripada berani melukai amanah. Dan itu bukan soal siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling sadar akan konsekuensi dari setiap pilihannya.